kita hari ini punya agenda buat meliput salah satu tim peserta dari Liga Grassroots Indonesia, Cikeas Junior. Sesuai namanya, Digi Bolos dan juga Smuters mungkin familiar dengan nama Cikeas karena terkait dengan salah satu tokoh di Republik ini yang ternyata secara sejarah juga ada hubungannya dengan pembentukan Cikeas Junior. Betul. Oke, siapa dong? Pak Jokowi? Bukan. Bu Megawati? Bukan. Nyerah. Udah. Ya tentu aja SBY. Wah, Yang- Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kita cukup respect dengan beliau karena concern terhadap pembinaan sepak bola usia dini ya. Oke, buat informasi kepada semua Digibols dan Grassroots, jadi Cikeas Junior ini diinisiasi pembentukannya oleh almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, lalu diresmikan sendiri oleh Bapak SBY, dan sekarang pembinanya adalah Mas Ibas. Makanya mungkin karena pendirinya dari si almarhum ibu, sekarang ada tipisannya di klub Cikeas Junior, salah satu pemain wanita. Ah, betul. Ini yang unik dari Cikeas Junior. Cikeas Junior ini adalah salah satu tim yang menurunkan pemain wanita di Liga Grassroots Indonesia. Gak banyak yang punya yang punya pemain wanita di Liga Grassroots Indonesia. Jadi hari ini kita punya agenda buat wawancara sosok Sri Kandi ini, Bang. Ya, Sri Kandi ini, lalu juga ada wawancara sama pelatih terbaik untuk week pertama ya. Betul. Week pertama. Ya, WD pertama itu pelatih terbaiknya dari Cikeas Junior, Coach Dede Salam. Lalu kita juga nanti punya agenda wawancara dengan salah satu manajemen Cikeas Junior. Jadi buat Dibolers dan Grassroots semua tetap pantengin agenda kita hari ini. Oke? Untuk latar belakang Cikeas Junior itu berdiri dari 2010, tepatnya tanggal 9 September, ya kurang lebih hampir 11 tahun, cukup lama ya. Nah itu awal ceritanya terbentuk dari adanya SSB Cikeas Junior itu saat kebiasaan Ibu Ani Yudhoyono jalan-jalan sore, kadang dia olahraga kecil, terus kebetulan Eyang juga di situ. Nah pas saat melintas dekat lapangan, dia melihat ada beberapa anak latihan dengan sembarangan ya, artinya nggak pakai nyeker lah, nggak pakai sepatu, nggak pakai perlengkapan sepak bola gitu. Nah ya dari situ akhirnya dia mau merangkul, mewadahi anak-anak biar dapat fasilitas untuk yang lebih baik lagi. Ya, itu ada 3 kategori ya. Kita memang kita batasin ya. Di sini ada usia 8 tahun, usia 10 tahun, sama 12 tahun. Di usia 8 20 orang, 20 siswa, sama usia 10 juga sama 20 siswa. Nah untuk usia 12-nya itu 15 siswa ya, kurang lebih 55 siswa lah. Nah di sini pelatih ada 4 pelatih, 3 itu pegang masing-masing kategori, usia 8, usia 10, usia 12, dan 1 pelatih kiper. Nah untuk lisensi sendiri, alhamdulillah pelatih di Cikeas Junior berlisensi D semua ya, berlisensi D, dan saya rasa untuk menangani SSB itu sudah cukup lah. Nah untuk siswa yang jadi anggota yang mau masuk bergabung di SSB Junior itu hanya sekitaran wilayah sini sebetulnya, wilayah Nagrak dan Cikeas ya. Jadi itu memang dari awal Ibu Ani itu maunya hanya memfasilitasi
anak-anak Nagrak dan Cikeas. Dulu awal terbentuknya Cikeas Junior itu malah kita sempat ikut Liga Senayan itu 2012. Nah terus dilanjut sama Liga Top Score ya, Liga Top Score 1 sampai Liga Top Score 2 sampai Liga Top Score 3. Nah terus Piala Menpora kita ikut, terus Liga Anak Nusantara, terus Garuda Anak Nusantara juga, terus Milkuat tuh. Nah yang terakhir ini Liga Grassroots Indonesia nih. Mantap. Untuk peran dari Ibu Ani almarhum ya, itu dengan sampai sekarang masih berdirinya Cikeas Junior itu pure semuanya disubsidi sama keluarga Ibu Ani. Berarti perannya udah luar biasa dari awal kita berdiri sekitar tahun 2010 sampai sekarang tuh nggak berkurang sama sekali. Yang alumni Cikeas Junior untuk yang sekarang ikut profesional itu ada Sultan Jiko, pernah ikut bergabung di Cikeas Junior. Terus Rian Kurnia yang sekarang main di Sulut United, dulu pernah di Persita, terus Persikabo kalau nggak salah ya. Sebetulnya sederhana ya, kemauan dari keluarga SB itu sangat sederhana ya. Awalnya cuma ingin anak-anak muda di wilayah Cikeas dan Nagrak itu beralih dengan kebiasaan buruk itu aja. Yang kita ketahui sekarang kan anak-anak itu lebih ke gadget ya. Nah itu di keseharian anak-anak itu ada pengalihan lah kebiasaan dari yang negatif ke positif itu. Nah untuk untuk keinginan yang lebih tinggi lagi yaitu anak-anak pengennya punya modal untuk ikut di kompetisi atau liga profesional. Nah, syukur-syukur dia bisa terpilih di tim nasional seperti itu. Jadi hanya memberikan bekal aja untuk anak-anak Cikeas sama Nagrak ini. Itu saya rasa untuk Liga Grassroots itu bagus sekali ya, bagus sekali karena memang liga ini memang liga yang Cikeas Junior itu nantikan ya, karena kita terlalu banyak event-event atau festival-festival yang memang sifatnya setelah event kelar. Nah ini Grassroots ini kita nggak perlu lagi ikut di festival-festival yang cuma sehari selesai. Ini kan berkelanjutan dan tentunya Liga Grassroots itu saya berharap perkembangannya jauh lebih baik selanjutnya ke depan, terus juga konsisten ya dengan pembinaan dan ada reward gitu untuk nanti misalnya ada salah satu tim yang juara ya, apakah itu nanti ke luar negeri kah atau mungkin dikumpulkan untuk ikut tim seleksi tim nasional seperti itu. Bolanya ditarik. Kalau di saya ditekankan untuk yang pertama harus disiplin. Saya datang ke Cikeas. Cikeas ini kan bukan sembarangan. Ya, kita tahu semua. Terus masuknya pun susah, harus diseleksi. Jadi nggak kayak sekolah-sekolah yang lain, gitu, SSB yang lain. Jadi masuk bayaran atau SPP itu selesai. Tapi kalau di sini harus ada tahap seleksi. Jadi di situ harus benar-benar saya tekanin. Kalau memang kamu mau jadi pemain bola, kalau kamu mau cari ilmu, harus benar-benar disiplin waktu,
Terus disiplin, semuanya harus disiplin. Dari mulai berpakaian, atribut yang lain, supaya si anak ini nanti ke depannya lebih siap di level-level yang lebih istilahnya kasarnya lebih tinggi gitu. Ya tanggapan saya sih biasa saja. Kalau mulai di SSB ya itu memang biasa, sering terjadi. Tapi saya anggapnya biasa-biasa aja. Tapi saya kasih pengertian. Kalau memang kamu seperti pengennya main ya kamu harus berlatih gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya pas latihan itu canda, biasa. Kalau saya pas latihan itu benar-benar harus fokus terhadap materi yang saya berikan. Kalau kita bahagia, semuanya pasti bahagia. Jadi kalau anak-anak kita yang kita arahkan, yang kita berikan arahan, itu menuruti atau mengerti apa yang saya arahkan. Itu. Terus yang keduanya, bahagianya itu kalau kita menjadi juara, artinya gitu. Di open yang memang levelnya di atas lah kasarnya dari nasional. Itu saya sangat bahagia sekali melihat anak-anak kita bermain bagus, kerja sama tim yang benar-benar luar biasa. Ya itulah. Tapi kalau kesedihannya ya kadang-kadang anak-anak ya banyak lah sedihnya. Ya kita istilahnya sudah mengajari anak-anak, tapi kadang-kadang orang tua juga tidak memahami apa yang kita sampaikan terhadap anak-anaknya yang kita ajari. Akhirnya mereka pengennya cepat jadi anaknya, tidak mengikuti proses apa yang saya berikan. Ya harapan saya di Cikias Junior ini, Cikias Junior di Liga Grassroots ya levelnya lebih naik ya. Kemarin sempat di posisi 3 nah sekarang ada di posisi ke-5 dan ke-6. Tapi harapan saya ke depan, saya ingin anak-anak main lebih bagus lagi, lebih fokus lagi. Pertama, aku diajak sama bapak untuk main bola. Setelah itu, aku diajak untuk latihan di sini. Habis itu udah berkembang tuh, udah bisa tendang, udah bisa posisi. Nah, sejak itu umur 6 tahun kalau nggak salah. Yang mendorong untuk main bola tuh kedua orang tua. Kalau aku sih dapat mengenal teman-teman lebih banyak dan mengenal sepak bola lebih jauh. Aku sih punya cita-cita buat pemain nasional. Ya, Zahra Mutdalifah dari timnas Indonesia. Oke, hari ini kita punya sesi fun game sama teman-teman dari Cikias Junior. Kita juga punya hadiah. Ini teaser dari Digiball untuk teman-teman yang nanti menang Crossbar Challenge. Mungkin boleh dikenalin satu-satu dulu pesertanya dengan siapa? Namanya Hafiz. Yang ini namanya siapa? Halim. Namanya Halim. Ini dengan Sabrina. Yang satu lagi namanya Sergio. Nanti 4 teman-teman ini bakal ikut Crossbar Challenge. Kita lihat siapa yang jadi pemenangnya. Terus ikutin.
Oke, kita udah dapat pemenangnya dari crossbar challenge tadi. Pemenangnya adalah Hafiz. Tepuk tangan dulu buat Hafiz. Oke, buat Hafiz, Digiball punya satu kaos untuk dipakai buat kegedean juga sih kalau buat Hafiz. Terima nggak apa-apa. Diterima Hafiz. Oke, selamat. Selamat. Sukses buat Hafiz, sukses juga buat Cikias Junior. Oke, thank you. Oke, Digiballers dan Grassrooters, kita sudah beberapa jam tadi meliput soal Cikias Junior. Kita sudah mengenal lebih jauh Cikias Junior, mulai dari manajemen, pelatih, dan pemain ikonik mereka, seorang wanita masih kecil yang ternyata punya bakat dan minat tentang sepak bola. Dan ternyata tidak diintervensi sama bapaknya buat jadi pemain bola. Sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Walaupun kita sudah ngecek uang sakunya tidak dipotong kalau tidak hadir di latihan hari ini. Kasih tepuk tangan buat Sabrina Firdaus. Oke, Digiballers, itu aja liputan kita untuk mengenal lebih jauh profil klub-klub yang ikut dalam LGI 2021. Kita akan terus safari ke klub-klub lain, ke tim-tim lain. Jadi nantikan saja episode-episode berikutnya. Ya, Ciao. Liga Grassroots Indonesia.